Mutia, pejuang wanita Aceh yang membuat kolonial gemetar. Di tanah Aceh yang bergolak, di tengah hiruk-pikuk perlawanan melawan kolonial Belanda, berdirilah seorang perempuan tangguh yang namanya tercatat dengan tinta emas dalam sejarah bangsa, Kat Mutia. Ia bukan sekadar perempuan biasa, melainkan simbol keberanian, keteguhan hati, dan pengorbanan tanpa batas. Sosoknya membuat Belanda gentar, bahkan setelah ratusan prajurit dikerahkan untuk membungkamnya. Kisah Kat Mutia bukan hanya tentang peperangan, tetapi juga tentang cinta, kesetiaan, dan tekad seorang wanita yang menolak tunduk pada penjajah. Perjalanan hidupnya ibarat legenda yang nyata, seorang perempuan yang bertransformasi menjadi komandan perang, memimpin pasukan gerilya di hutan-hutan Aceh, hingga namanya dikenang sebagai salah satu pahlawan perempuan terbesar di Nusantara. Latar belakang, dari putri Aceh menjadi simbol perlawanan. Kat Mutia lahir di Kureutoe, Aceh Utara, pada tahun 1870-an. Ia berasal dari keluarga bangsawan Aceh yang menjunjung tinggi agama dan adat. Sejak kecil, ia sudah dibentuk oleh lingkungan yang keras. Tanah Aceh kala itu sedang bergejolak akibat invasi Belanda. Aceh adalah wilayah terakhir yang ditaklukkan Belanda di Nusantara, karena masyarakatnya terkenal memiliki semangat jihad yang tak tergoyahkan. Para ulama, panglima perang, hingga rakyat biasa, semua ikut berjuang mempertahankan tanah leluhur. Dalam suasana seperti itu, jiwa Kat Mutia ditempa. Ia tumbuh dengan keberanian dan keyakinan bahwa hidup harus dipersembahkan untuk melawan penindasan. Cinta dan perjuangan, kisah bersama Teuku Ciptunong. Ketika dewasa, Kat Mutia menikah dengan seorang panglima perang bernama Teuku Ciptunong, seorang pejuang yang gagah berani. Bersama suaminya, Kat Mutia terjun langsung dalam perlawanan terhadap Belanda. Mereka tidak hanya menjadi pasangan suami istri, tetapi juga pasangan pejuang di medan perang. Pasangan ini memimpin pasukan rakyat di wilayah Aceh Utara, mengatur strategi gerilya, dan menyerang pos-pos Belanda. Mereka menjadi momok menakutkan, sebab serangan mereka sering berhasil merampas senjata Belanda, memperkuat pasukan, sekaligus mempermalukan penjajah yang menganggap dirinya lebih modern. Namun, takdir berkata lain. Pada tahun 1905, Teuku Ciptunong ditangkap oleh Belanda. Ia kemudian dihukum mati di hadapan rakyat Aceh sebagai peringatan agar tidak lagi melawan. Tetapi, eksekusi itu justru menyalakan api baru dalam diri Kat Mutia. Kehilangan suami tidak membuatnya mundur, sebaliknya, ia bersumpah akan melanjutkan perjuangan sampai titik darah penghabisan. Transformasi menjadi pemimpin perang. Setelah kematian suaminya, banyak yang mengira perjuangan akan surut. Tetapi Kat Mutia tidak menyerah. Ia bangkit, mengangkat senjata, dan mengambil alih komando pasukan. Sebagai seorang perempuan, langkah ini sangat berani dan tidak biasa. Namun, para pejuang Aceh tetap menghormatinya karena jiwa kepemimpinannya yang luar biasa. Ia bukan hanya pandai menyusun strategi, tetapi juga mampu mengobarkan semangat pasukan yang mulai goyah. Dengan taktik gerilya yang lihai, Kat Mutia memimpin pasukan menyerang markas Belanda. Mereka menggunakan hutan-hutan Aceh sebagai benteng alami, menyerang secara tiba-tiba lalu menghilang. Serangan-serangan ini membuat Belanda kesulitan dan menderita banyak kerugian. Kisah heroik di medan perang. Nama Kat Mutia semakin harum di kalangan rakyat Aceh dan semakin ditakuti Belanda. Ia sering memimpin pasukan kecil dengan keberanian luar biasa. Salah satu kisah heroiknya adalah ketika pasukannya yang hanya berjumlah puluhan orang berhasil mengalahkan pasukan Belanda yang jauh lebih besar. Dengan taktik menyergap, mereka berhasil merampas senjata dan amunisi, lalu kabur kembali ke hutan. Belanda menyadari bahwa Kat Mutia bukan sekadar simbol, melainkan ancaman nyata. Ia menjadi buruan utama. Pemerintah kolonial Belanda bahkan mengerahkan ratusan tentara untuk memburu dan memutus jalur pergerakannya. Akhir perjuangan, gugur di medan tempur. Pada tahun 1910, keberanian Kat Mutia mencapai puncaknya. Belanda berhasil melacak keberadaannya di pedalaman Aceh. Terjadi pertempuran sengit antara pasukan kecil yang dipimpin Kat Mutia melawan tentara kolonial bersenjata lengkap. Meskipun jumlahnya sedikit, pasukan Kat Mutia tidak gentar. Mereka bertarung habis-habisan, dan Kat Mutia berada di garis depan, mengayunkan pedang dengan penuh semangat. Namun, kekuatan mereka akhirnya terkalahkan oleh senjata modern Belanda. Dalam pertempuran itu, Kat Mutia gugur sebagai syuhada. Ia jatuh di medan perang, sebagaimana sumpahnya untuk tidak pernah menyerah. Meskipun tubuhnya terbujur, semangatnya tetap hidup dalam hati rakyat Aceh dan bangsa Indonesia. Warisan abadi seorang pahlawan. Gugurnya Kat Mutia tidak berarti perjuangannya berakhir. Justru sebaliknya, ia menjadi legenda yang menginspirasi generasi setelahnya. Namanya kini diabadikan di berbagai tempat, mulai dari jalan utama, nama gedung,
hingga wajahnya yang terpampang di uang kertas rupiah pecahan 1000. Ia dikenang bukan hanya sebagai pejuang perempuan, tetapi juga sebagai bukti bahwa keberanian dan tekad mampu mengguncang kekuatan besar seperti kolonial Belanda. Katme Utia adalah lambang bahwa perempuan memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa. Ia menunjukkan bahwa cinta pada tanah air tidak mengenal gender, bahwa keberanian sejati adalah ketika seseorang rela mengorbankan segalanya demi kemerdekaan. Penutup, kisah Katme Utia bukan hanya cerita sejarah, tetapi juga api yang terus menyala. Ia adalah bukti bahwa seorang perempuan bisa menjadi prajurit tangguh, pemimpin perang, dan inspirasi abadi. Hari ini, ketika kita menyebut namanya, kita tidak hanya mengingat keberanian di medan perang, tetapi juga kekuatan cinta, kesetiaan, dan pengorbanan. Katme Utia adalah perempuan besi dari Aceh yang membuat Belanda gemetar. Apakah Anda bangga dengan sosok luar biasa ini? Mari kita terus hidupkan kisahnya, agar generasi muda tak pernah lupa bahwa kemerdekaan kita lahir dari darah dan air mata para pahlawan seperti Katme Utia.